Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Bagi sebagian orang, nasi di piring mungkin cuma rutinitas sarapan pagi. Tapi buat kami, perjalanan kali ini adalah cara untuk melihat lebih dekat dari mana semua itu bermula. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas D Ilmu Politik. Dan hari ini kami lagi ada di Desa Arisan Musi Timur untuk melaksanakan praktikum lapangan. Di sini, kami mau belajar langsung dari para petani tentang bagaimana realitas, tantangan, dan denyut nadi pertanian yang sebenarnya terjadi di atas tanah berlumpur ini. Sekarang kita mau kemana nih? Ayo kita temuin Pak Kades. Kita temuin petani dulu aja. Yang mau ke Pak Kades, Pak Kades. Yang mau ke petani, ke petani. Tapi kita mulai dari aparatur desa dulu aja, buat nanyain tentang pertanian di Desa Arisan Musi Timur. Oke, let's go! Di tahun ini berapa persen alokasi dana desa yang benar-benar terrealisasi untuk sektor pertanian, Pak? Itu tuh dana desa untuk ketahanan pangan itu dipegang oleh BUMDes. BUMDes itu 50 juta, tapi duitnya belum. Sekarang kemarin sudah dicairkan, sekarang belum cair duitnya. Itu di bulan 10 atau bulan 8 kan ya. Itu per sektor pertanian 20% dari jumlah dana desa jadi 50 juta. Bagaimana rencana desa untuk mengatasi ketergantungan pada musim hujan, Pak? Apakah ada program-program tersendiri? Masyarakat mengatasinya ya dengan mesin pompa. Itu contoh yang sekarang kita kerjakan, itu dikeluarkan airnya ke sungai kalau musim hujan. Kalau musim kering dari sungai Musi, dari sungai kanal dimasukkan lagi ke sawah. Untuk pompa kita banyak cukup, jadi masyarakat aman, tak ada ribut masalah pompa. Terus jika terjadi konflik perebutan air antar petani, Pak, hulu hilir, apa peran Bapak sebagai Kades untuk mediasinya, Pak? Ya, kita tak terlepas ya, terus kita monitor masyarakat. Karena pompa kita banyak, kita bagi pompanya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada konflik, tidak ada salah paham ya, lancar-lancar ya. Saling cukup berarti, Pak? Ya cukup untuk pompanya. Terus, apakah desa memiliki lumbung gudang penyimpanan gabah yang dikelola BUMDes? Kalau gudang ketahanan pangan ada, tapi kalau untuk cuma sekedar penampung pupuk untuk monitor harga belum ada kita. Masuk kosong untuk menampung pupuk, gudang ketahanan pangan itu. Masih sekedar menampung? Iya, menampung. Apa langkah desa untuk memutus rantai panjang tengkulak yang sering menekan harga di tingkat petani, Pak? Misalnya membentuk koperasi desa atau menggandeng bulog langsung. Untuk mengatasi tengkulak kalau tengkulak pupuk insya Allah sudah kita atasi ya. Kita ada distributor. Tapi kalau untuk harga padi itu langsung kita menghubungi bulog. Yang tahun kemarin insya Allah tahun ini bisa kita atasi, harga stabil. Jadi tengkulak itu cuma sekedar ngomben padinya. Kemudian bebas pasaran, jual kemana bisa. Itu mengatasi masalah panen ini aman, harga stabil nanti di Desa Musi Timur. Terus untuk yang terakhir, Pak, apakah desa memiliki anggaran khusus untuk penanggulan darurat gagal panen? Misalnya karena kekeringan, banjir, atau serangan hama?
Kalau dana desa tidak dianggarkan, tidak ada. Tidak ada. Cuman alhamdulillah sampai sekarang belum pernah gagal panen kita. Cukup, karena cukup pompa, pupuk, belum pernah gagal panen. Selanjutnya kita kemana nih? Sekarang kita temui petani padi dan buruhnya. Kalau setahun itu berapa kali nanam Pak? Berapa kali panennya? Panennya dek baru sekali, rencananya nak tanamnya 2 kali tapi tidak pernah berhasil, ya. Karena desa kita ini tak ada hujan, dekatnya dengan lautan. Begitu lautnya besar, banyunya masuk kan. Ya. Terus Bibitnya tuh dapatnya dari mana Pak? kalau bibitnya dek kita beli Bibitnya beli. beli ya. Ah. Terus tuh kendala terbesarnya tuh apa Pak? Aman dang pasang cek ini airnya, dang banjir kayak ini. Oh, kendala besarnya dan banjir mani ya lah banyu deh lah. Ya, kendalanya kan banyu. Ah. Jadi nak dikuras terus sih Pak airnya pakai mesin itu. Apa tidak? Jelas. Kalau kita hentikan mesinnya dek, tenggelam padi kita nih. Kalau tidak sanggupnya dengan mesin, ya macamnya mereka ini kan, tidak sanggup tanam. Ya, yang jelasnya perlu modal. Iya. Nak beli, mesti beli minyak ya. Kalau padi sawah cek ini pakai pupuk berapa? Pakai pupuk. Pakai pupuk. Ya, Jenis pupuknya tuh apa Pak? Urea, Posca. Pupuknya tuh beli dewek atau subsidi dari pemerintah? Beli dewek tapi ada subsidinya. Oh, dapat subsidinya Ya, dikit ya, Pak? dikit. Tidak dibantu inian, belinya subsidi. Terus tuh rata-rata hasil panennya lah Pak, berapa sekali panen? Kalau yang ini minimalnya 13 ton. Itu dijual ke mana Pak? Dijualnya ke Tengkulak lagi, jualnya ke PT. Berarti Bapak jual dalam keadaan mentah. Apa sudah diolah lagi Pak? Oh, sudah dipanen dulu ya. Iya, pas sudah dipanen tuh jualnya mentah atau diolah dulu baru dijual? Mentah jualnya. Jualnya di sawah. Jual mentahnya nih. Ya begitu sudah dikomben langsung dijual. Pak pernah nggak sih Pak itu mengalami kerugian? Yang jelasnya ngalami korban perasaan. Iya. Kita nyedot banyu, tetangga tidak nyedot banyu kan. Jadi korbannya perasaan yang jelas deh. Kan macam itu. Kalau kerugian belum tahu deh. Masalahnya alam. Modal awal buat nanam sawah ini perkiraan berapa Pak? Sampai ke panennya, ini deh modalnya berkisar 15 juta lah. Perawatannya deh dengan pupuk. Iya. Ini 3 kali pupuk deh. Umur 10 hari kita pupuk. Nyampakkan pupuknya 3 karung dulu. Mancing ya kata kami sini kan mancing lah. Perawatannya. Umur 25 hari pupuk lagi. Pupuknya 6 karung. Begitu dia nih padinya ada bunganya Nak keluar buahnya. Pupuk lagi besar nih 10 karung. Itu tak lagi di ke. Tinggal perawatlah nyemprot. Berhama. Pak kalau di sini tuh ada nggak sih Pak bantuan pemerintah untuk petani sawah? Bantuannya ada, dek. Ada galo kalau bantuannya. Macam mesin kan, macam komben apa-apa itu kan bantuan juga itu kan. Tapi miliknya ke kades kan macam. Kan Bapak tuh apa sih program pemerintah yang bisa bantu untuk petani sawah di sini? Oh, Kesejahteraan kesejahteraan sawah di sini untuk bantu dari pemerintah ya. Bantuan dari yang Bapak harap tuh. Kalau bisa dek, padinya harga gabahnya harus sesuai. Iya, apa mencapai 70 kan, 7.000 misalkan per kilonya kan. Jadi sesuai dengan modalnya kami di sini capeknya kan. Itu Pak ya harapan kami. Harga gabahnya harus meningkat tinggi kan macam itu. Jadi sesuai dengan harga barang kan. Kalau gabahnya kami masih harga 63, 65 kan tidak sesuai dengan harganya sembako lain. Macam gula macam itu. Ya, macam lah banyak lah kan. Macam itu.
Jadi Bapak berapa lama begawe sebagai buruh tani? Kita 15-an tahunnya. Sekitar 15 tahun. Itu cak mana cerita awal mulainya tuh Pak? Kita petani. Heeh. Berarti langsung diajak uang oleh Iya, diajak orang tua kan dari kita kan petani. Apa alasan Bapak milih begawe sebagai buruh tani? Ya, pasti tak mampu, tak sekolah tadi tak bacaan. Jadi lah jadi buruh tani. Berapa upah yang biasanya diterima buruh tani dalam sehari? Apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Dikatakan cukup tak cukup itu. Cukup ya cukup. Iya, itu taklah maksimal taklah 100 lah taklah sehari. Sehari 100. Ada hitungannya tak? Misal per peta. Ya itu tuh kan ada apa per julat istilahnya 50 sejulat itu. Sejulat 50. 50. Jadi rata kan adalah 2 julat bang katakan dia 100 jadi. Berarti 200. berarti sehari itu dapat 3 julat. Iya, dapat 3 julat. 150. Menurut Bapak, apa kesulitan paling berat pas begawe di sawah? Yang berat, panas. Panas. Musuh utamanya panas. Iya, panas. Selain itu Pak? Banjir. 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 Sulit. Banyu pasang terus ya? Iya. Bagaimana pengaruh gagal panen terhadap pekerjaan dan penghasilan buruh tani? Gagal panen itu dia mengatakan kacau galau. Kacau galau? Iyalah Gagal kan. panen? Iya. Itu cak mana Bang? Bisa diceritakan? Ya kan kita modal kan minjaman jadi kita tidak dapat punya utang. Lah gagal panen. Lah pernah gagal panen? Lah pernah juga ya. Kira-kira Cuman tak ada berapa sekarang. kali Bang? Selama pegawai buruh tani? Atau cak 5 kali? Cak 3. Ada sekitar itulah. Ada sekitar 5 Iya. kali gagal panen. Berarti kalau gagal panen tidak dapat upah tadi? Iya, kita kan nganu dewek itu tuh. Tetap gitu tuh. Oh, tetap ya. Ya kan kita sudahnya langsung. Sini langsung kita bayar. Nah, kita gagal panen tadi kan. Ribo, Menurut Bapak, apakah buruh tani saat ini sudah mendapatkan perhatian cukup dari pemerintah? Belum. Belum. Belum cukupnya. Belum ada sama sekali. ada kurang itu lah. Apa yang dapat bantuan yang itu lah. Cak mana contoh bantuannya Pak? Baru itu lah cara kombin, apa Oh, traktor. traktor ya, dari pemerintah tuh. Iya. Cak mana harapan Bapak sebagai buruh tani ke depannya? Baca usaha tuh anak buruh apa? Nak maju ke depan ini bagaimana caranya? Pengen maju, pengen punya sawah dewek. Iyalah. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Kades, petani, dan buruh sawah padi. Sekarang kita lanjut ke tempat petani cabai dan buruhnya. Apa yang membuat Bapak kepikiran untuk menanam cabai, sementara di sekitar desa ini kan kebanyakan mau nanam padi? Untuk sawah. Iya. Apa lahannya memang khusus untuk cabai? Sebenarnya nanam cabai itu selingan sebelum nanam padi sebenarnya. Jadi kan daripada nganggur, kita nanam cabai. Aja nah. Berarti cabai itu bukan pokok penghasilan, jadi padi yang balik padi dia. Sudah berapa lama menjalani pertanian cabai ini? Cabai lah 3 musim 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira berapa modal bersih kotor menanam cabai ini? Dari awal. Untuk ukuran kita itu kan sekitar 6 jutaan. 6 jutaan itu sudah bersih. Iya, modal kan. Untuk ukuran tanahnya itu berapa meter, Pak? Ukurannya setengah hektar lah. Setengah hektar. 50-50. Itu kan Bapak ngomong tadi cabai itu kan selingan menanam padi, menanam padi Sebelum. Iya, sebelum menanam padi. Itu diperjualbelikan juga dak ke warga? Diperjualbelikan. Diperjualbelikan.
Itu sekitar berapa Pak harganya? Harganya Kadang naik turun apa naik stabil? turun ya. Naik turun. Dari 35 pernah 50 pernah 60 ya. Nggak dan tuh yang masalah harga. Kalau misalnya harga cabai lagi turun, Bapak merasa rugi tidak dengan penurunan harga itu? Agak rugi lah. Agak rugi. Agak jauh dari modal ya Pak? Iya. Apa yang Bapak lakukan kalau misalnya harga cabai turun untuk untuk nutupi modal Bapak tadi Pak? Biar kebaik apa? Tetap dijual. Walaupun harganya murah. Oh tetap dijual. Sebabnya dia kan Karena itu kan selingan baik ya Pak? iya. Bukan. Kalau musim hujan tuh ngaruh nggak Pak di panen cabai? Aduh, Ngaruh. dia kena ini apa namanya hama jamur. Iya. Jamur masalah utama. Pak. Iya. Kalau panen cabai itu di musim kemarau ya Pak? Kemarau yang bagus, musim panas. Musim panas. Iya. Kalau yang sekarang barusan kami lihat tadi itu baru ini Pak ya, sudah panen apa baru Nanam, baru nanam. Baru nanam. Nanamnya. Itu kapan Pak kira-kira panen? Berapa bulan lagi? Sekitar 2 bulan lagi. Untuk penjualan Bapak selain keluarga sekitar itu keluar nggak Pak? Jualnya keluar. Keluar tuh ibarat kata kemana Pak? Ke mana teh? Ada yang ngembek ya, kayak mobil. Nanti ke pengepul Pak? Iya, ngembek. Itu setiap jual ke pengepul rata-rata berapa kilo Pak? Pernah 50. Tidak tentu 50, 40. Berarti tergantung hasil panen. Iya benar. Apakah pekerjaan di lahan cabai ini sebagai buruh harian lepas atau bagi hasil Kak? Bulan lepas. Berarti harian ya Kak? Iya harian. Harian. Berapa Kak kira-kira upah yang bisa diterima dalam sehari itu? Kalau sehari sekitar 100.000. 100.000. Itu dibayarnya per hari, per minggu atau per bulan Kak? Per hari. Per hari. Selesai kerja. Oh iya selesai begawe langsung dibayar. Berapa jam Kak kira-kira kerja ini? Yaitu dari jam 8 sampai jam 4. Berarti sekitar 7 sampai 8 jam Kak ya? Ada waktu istirahatnya enggak Kak? Oh. Tengah hari, 12 istirahat. Itu dapat dari petani atau balik ke rumah masing-masing? Dapat dari petani. Dapat dari petani. Ya. Kak, kalau cabai di pasarnya tuh harganya tinggi, upah buruh cabainya ikut tinggi apa ya Kak? Ngaruh dak ke upah? Harian. Oh, jadi sudah ditentukan dari petani Kak ya? Nah, Tidak ngaruh ya? Nggak kerasa udah di akhir video aja nih. Iya ya, udah di akhir video aja nih. Tapi ngomong-ngomong, Indo mana ya? Sini. Ini nih, Indo lagi diwawancarain. Jadi Pak, berapa penghasilan Bapak selama jadi nelayan ini per bulannya Pak? Rata-rata. Iya, rata-rata. per Oh, bulan. kalau per bulan rata-ratanya kisaran 30 sampai 50 juta. Kenapa baju 20.000?